Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku, Ustazah pada pagi hari ini akan mengajak kalian untuk mengikuti pembelajaran pengenalan lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini Ustazah akan menunjukkan gimana lingkungan sekolah kalian yang insya Allah kita akan bertemu bertemu di waktu yang telah nanti ditentukan oleh Allah. Baik, anakku, mari kita mulai bagaimana lingkungan sekolah kita. Let's go. Terima kasih Ustazah Leili. Teman-teman, itu tadi Ibu Kepala Sekolah kita. Beliau yang memimpin guru-guru SDIT Insan Kamil dalam mendampingi dan memandu kita untuk belajar di sekolah ini. Nah, sekarang Ustazah akan ajak kalian jalan-jalan sebentar, berkeliling mengenal lingkungan dan fasilitas di sekolah kita, SDIT Insan Kamil Sidoarjo. Teman-teman, sekolah kita berada di Kompleks Sekolah Insan Kamil Desa Sekardangan, Sidoarjo. Selain SDIT, di sini juga ada bangunan SMPIT dan KBTKIT Insan Kamil. Untuk SDIT Insan Kamil terdiri dari satu bangunan 3 lantai yang posisinya paling depan, dekat dengan jalan dan pintu gerbang sekolah. Ketika memasuki pintu gerbang sekolah, kalian akan disambut oleh Bapak Security di depan pos keamanan yang akan mengarahkan kita masuk ke bilik desinfektan, cuci tangan, dan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu. Ini dilakukan sebagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Setelah melewati pos keamanan untuk menuju ruang kelas, kalian akan melewati lapangan sekolah yang digunakan sebagai tempat upacara bendera dan juga lapangan olahraga. Untuk tamu yang datang akan diarahkan ke lobi dan front office sekolah untuk mendapatkan berbagai informasi dan layanan sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini Mama dan adik Fadil mau menyampaikan sebuah kisah yang berjudul Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Yuk, kita ikutin yuk. Alkisah, di negeri Mausul lahirlah seorang bayi yang bernama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah dan kafir. Pada saat itu, raja yang berkuasa adalah Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang kejam, yang menganggap dirinya Tuhan. Pada suatu hari, Raja Namrud mendapat firasat, mendapat mimpi. Mimpi apa Raja Namrud? Mendapat mimpi bahwa ada bayi, nanti ada anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Karena mimpi tersebut, Raja Namrud khawatir. Raja Namrud berpikir ketakutan. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Wahai pasukanku, jika ada bayi laki-laki yang lahir tahun ini, bunuh mereka semua. Bayinya disuruh bunuh. Siap, Paduka. Nabi Ibrahim ini lahir waktu itu. Tapi ayah Nabi Ibrahim tidak tega kalau Nabi Ibrahim dibunuh. Akhirnya Nabi Ibrahim dibuang ke hutan. Dimasukkan ke gua. Waktu di gua Nabi Ibrahim dibiarkan sendirian. Tapi atas mukjizat Allah, keajaiban Allah, jari-jari Nabi Ibrahim waktu dihisap keluar madunya. Jadi Nabi Ibrahim tidak meninggal. Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ibrahim tumbuh menjadi dewasa, menjadi anak yang sehat, pintar, cerdas. Nah, waktu Nabi Ibrahim sudah besar, Nabi Ibrahim pulang.
Nabi Ibrahim jalan-jalan pulang. Di jalan, Nabi Ibrahim melihat semua orang kok menyembah patung ya? Kok menyembah berhala? Nabi Ibrahim berpikir, apakah patung itu Tuhan ya? Kok disembah? Patungnya kok disembah sama orang-orang? Nah, Nabi Ibrahim lalu berpikir lagi. Tetap berjalan pula, bertemu ayahnya di rumah. Ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar. Kok ayah membuat patung? Ternyata Azar itu membuat patung berhala. Nabi Ibrahim memberitahu ayahnya, ayah, jangan menyembah patung, itu tidak boleh, kata Nabi Ibrahim. Tapi ayahnya tidak mau. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir lagi, apakah benar ya patung-patung itu Tuhan? Kok semua orang, ayahku, semua menyembah berhala? Lalu Nabi Ibrahim berpikir lagi. Nabi Ibrahim pergi ke tanah lapang, keluar, dilihatlah matahari. Matahari kan besar sekali ya. Apakah matahari itu Tuhan? Bukan. Matahari itu Tuhan ya? Bukan. Waktu malam hari, Nabi Ibrahim melihat bulan dan bintang. Apakah bulan dan bintang juga Tuhan? Bukan juga. Kan bulan, bintang, matahari bisa hilang kalau siang, bulan dan bintang tenggelam. Kalau malam, matahari tenggelam. Jadi bulan, bintang, dan matahari bukan Tuhan. Suatu hari Allah memperlihatkan keesaannya, memperlihatkan kebesarannya. Akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, sejak saat itu Nabi Ibrahim mengajak masyarakat Babilonia untuk menyembah Allah. Namun tidak semudah itu. Orang-orang tidak mau. Mengapa saya harus menyembah Allah? Di mana Allah? Di mana? Allah bagaimana bentuknya? Jadi orang-orang nggak mau menyembah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, menghancurkan semua berhala sesembahan masyarakat Babilonia. Dihancurkan patung-patung yang kecil, dihancurkan pakai kapak, namun disisakan satu berhala yang paling besar. Kapaknya dikalungkan di leher berhala yang besar. Nah, ada orang yang tahu. Akhirnya orang yang tahu lari terus bilang ke Raja Namrud, Raja, berhala-berhala sesembahan kita dihancurkan semua. Siapa yang menghancurkannya? Kata Raja Namrud, Ibrahim raja yang menghancurkannya. Raja marah, panggil Ibrahim, tangkap dia, suruh dia ke sini, bawa dia ke sini, kata Raja Namrud. Akhirnya dibawa Ibrahim ke situ, ditanya Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan semua berhala-berhala ini? Bukan Raja, bukan saya, kata Ibrahim. Siapa kalau begitu yang menghancurkan? Coba Raja tanya ke berhala yang paling besar itu, mungkin dia yang menghancurkannya. Itu ada kalung kapak di lehernya, mungkin dia yang menghancurkan berhala-berhala kecil. Tidak mungkin, berhala tidak bisa menghancurkan patung-patung kecil itu. Dia kan tidak bisa bergerak, kata Raja Namrud. Raja, kalau berhala tidak bisa bergerak, ngapain Raja sembah? Mengapa Raja menyembah berhala ini? Raja marah mendengar jawaban dari Ibrahim. Lalu Raja menghukum Ibrahim. Hukum Ibrahim sekarang juga, bakar dia hidup-hidup, kata Raja Namrud. Disiapkanlah kayu bakar. Nabi Ibrahim diikat di atas kayu bakar, apinya dinyalakan, Ibrahim lalu dibakar. Tapi Nabi Ibrahim tidak takut sama sekali. Nabi Ibrahim tenang sekali. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim
yakin atas pertolongan Allah. Nabi Ibrahim berdoa, berzikir, akhirnya atas kuasa Allah, kun fayakun, jadilah api itu dingin. Waktu dibakar, apinya habis, kayunya habis, ternyata Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ibrahim tidak terbakar, Nabi Ibrahim tidak luka. Selamatlah Ibrahim. Raja dan pasukannya yang tadi tertawa-tertawa, hahaha, kasihan Ibrahim, mati kamu Ibrahim dibakar. Semuanya kaget. Kok Ibrahim selamat? Kok Ibrahim hidup? Sejak saat itu masyarakat yakin bahwa ada Allah yang menolong Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajak masyarakatnya untuk menyembah Allah. Jadi kalau kita menjadi anak soleh, kita mau dapat pertolongan Allah, kita harus menyembah Allah, harus taat beribadah, harus rajin sholat, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh menyembah patung, ya. Nah, sudah sekian cerita dari kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.